Langsung saja mungkin Kak Eko bisa menceritakan hasil risetnya yang dilakukan 3 bulan ya Kak? Berapa bulan? 3 bulan tentang bagaimana bawang ya, tentu sebagai outsider ya, melihatnya secara objektif ya, melihat apa-apa yang terjadi dari budidaya bawang merah ini, dan mungkin ini menjadi masukan kita nantinya ya, apa yang akan disampaikan dan juga akan diterbitkan lewat tulisannya nanti. Silakan Kak Eko. Terima kasih banyak. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu Iqbal dan cerita bagaimana rasanya kalau kita makan tanpa bawang goreng. Terus dia bilang enak juga, tapi ada beberapa makanan yang rasanya tidak sah kalau tidak ada bawang goreng. Saya misalkan pecinta bawang goreng, tapi belakangan setelah saya kesini saya mulai mengurangi makan bawang goreng. Saya mulai agak khawatir melihat penggunaan pestisida. Semoga minggu depan atau hari Rabu hasil labnya keluar dan di bawah ambang batas. Kalau dia di bawah ambang batas berarti saya pasti makan bawang goreng lagi dengan bagus. Nah, tapi kalau dia di atas, ya kita tidak tahu, kita tidak membicarakan itu dulu ya. Endrekang menurut saya selalu menarik, karena pertama dia ada di bawah Latimojong. Yang kedua, dia menjadi daerah saya sebagai punya sisi arkeologi. Saya selalu menganggap Tontonan adalah tempat yang sangat bagus. Dia punya peradaban tua. Yang kedua, yang selanjutnya 2 bulan lalu teman-teman arkeologi menggali di salah satu situs di dekat Baraka. Dia menemukan peradaban tua lagi, ada beberapa beliung, ada beberapa artefak, dan itu membuktikan ada peradaban di masa Austronesia dan sudah besar di daerah sana. Austronesia itu kalau di Sulawesi Selatan 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Jadi 4.000 tahun yang lalu berarti 3.000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Nah, saya suka melihat Endrekang dengan cara saya sendiri. Misalkan kenapa nama tempat ini Anggeraja? Kenapa nama tempatnya Cakke? Karena dingin. Terus ada tempat di Cakke namanya Belalang. Belalang itu artinya yang tanaman rumput yang menjalar tuh, yang jadi hama. Tapi kita sudah tidak melihat itu semua. Jadi ada perubahan landscape besar-besaran yang membuat iklim lokal kita jadi berubah juga. Misalkan Cakke keluarga petani bilang bukan di Cakke ini, Malusu nih, Malusu. Jadi akhirnya nama itu harus berubah sebenarnya. Ini sudah tidak dingin. Jadi Cakke itu penamaan lama yang kemudian mungkin tidak ya diubah sekarang. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan awalnya, hipotesa yang saya temukan sama Iqbal. Yang kedua, Capa yang nulis di belakang, dia tim risetnya kami di project ini. Kita mau ketemu temannya dan kita mau ketemu di daerah Duri, daerah Sudu, tapi patokannya adalah Tugu Salak. Terus kita ke Tugu Salak dan ketemu temannya dia. Tapi gimana salaknya sekarang? Ada perbedaan antara salak dan bawang. Bawang adalah komoditas yang sangat ekonomis, sangat uang, karena bawang tidak menjadi oleh-oleh yang sangat menyenangkan. Ya bawakan Kak bawang sedikit. Ada orang yang terekam, bawakan Kak bawang sedikit. Dia bawalah sedikit hanya untuk kebutuhan rumah. Dia bawa ke tempat tas 1 kantong plastik, dah senang. Satu kresek kecil. Tapi kalau dulu ada keluarga dari Endrekang bawa salak, dia bisa 2 karton dan itu dibagi sekampung. Bawang tidak begitu. Bawang hanya komoditas yang dijual dan mendapatkan uang. Jadi bawang mungkin tidak akan menjadi identitas.
tapi dia akan menjadi pembicaraan ekonomi. Dia akan menjadi pembicaraan yang melulu soal uang. Dan berbeda dengan salak, tapi salak sudah tidak ada, dan kopi. Selanjutnya yang saya juga agak miris, kenapa ketika bawang naik, harga bagus, ada banyak teman-teman yang tidak lanjut sekolah. Itu membuat saya khawatir. Ya, kalau saya tidak mau, seharusnya saya tidak khawatir karena Endre kan bukan kampung saya. Kalau saya mau egois, buat apa ya? Terserah nih kau mau sekolah atau tidak. Nah, ada penyampaian yang saya selalu dengar di Makassar kalau orang Duri, karena kita ada di daerah Duri. Mereka kuat-kuat untuk sekolah, mereka sekolahkan anaknya walaupun tidak ada yang dia makan di rumah. Nah sekarang dengan ada komunitas bawang merah, uang banyak, kenapa ada banyak anak-anak yang tidak lanjut sekolah? Karena mungkin sudah gampang punya uang. Tamat SMA sudah bisa berkebun dan punya uang. Teman-teman yang main slot chip, mereka beli chip sampai 1 juta, 2 juta. Nah, ini mengkhawatirkan buat saya. Yang kedua, tingkat sekolah yang banyak yang tidak lanjut, ternyata tingkat perceraian naik juga. Jadi petani-petani muda yang awalnya tamat SMA, terus dia menikah karena sudah bisa mengolah lahan, kemudian dia menikah, mereka belum siap secara fisik, secara psikologi, terus mungkin di rumahnya hanya persoalan handuk yang tidak digantung atau tidak, mereka bertengkar dan cerai. Kemungkinan akhirnya mereka ada juga banyak tingkat perceraian di wilayah sekitar pertanian kita. Saya bayangkan 10 atau 15 tahun kemudian kalau ini tidak diperbaiki dari sekarang. Sekarang apakah kita akan membiarkan itu? Itu pertanyaannya. Nah, makanya kami ingin membawa hasil liputan kami, foto ini dipamerkan dan kita diskusi membawa ini kembali. Biasanya kalau saya liputan, selesai di lapangan menulis, Iqbal membuat foto, kami publish di media. Orang Endre mau baca atau tidak kami tidak peduli. Nah sekarang kami membawa ke sini. Yuk kita bicarakan ulang. Sehatkah pertanian kita? Sustainable-kah pertanian kita? Apakah itu akan menunjang kita ke depan atau tidak? Ini pertanyaan yang masih sangat sulit saya jawab. Saya juga belum menemukan jawabannya. Yang terakhir, sebagai orang yang melihat dari sisi luar dan konservasi, saya ada di daerah Soso dan cerita dari mana air menyiram. Dia bilang dari sungai. Nah ketika dari sungai dia dipompa dengan mesin-mesin PK yang besar, diuruk naik terus, kemudian mereka menyemprot, kemudian buangan pestisida turun kembali ke sungai, terus dia mengalir sampai ke laut. Ketika dia musim kemarau, sungai Soso katanya pernah kering 2015. Saya tanya ke orang-orang, ini pernah kering sebelumnya? Dia bilang ya, kemarau panjang tidak pernah kering, tetap ada. Nah dia pernah menjadi kering. Berarti siapkah kita mengalami itu kemudian hari ketika Endrekang menjadi sangat masif dengan bawang? Yang kedua, karena Endrekang juga ditunjuk sebagai sentra pengembangan bawang dari kementerian, maka pengembangan akan terus dilakukan. Salahkah pengembangan itu? Menurut saya tidak. Tapi sustainable-kah pengembangan itu yang kita belum tahu. Kalau mau melihat kerusakan sungai kita, ayo kita ke Pindrang. Dan ada di wilayah Sulawesi Barat dan Toraja dan Matalo, membawa mereka ke Sadan. Ada pertarungan besar di hilir sana ketika orang mengambil pasir terbaik yang ada di Sulsel untuk bangunan yang dibikin beton oleh Wika adalah pasir Pindrang, tidak boleh pasir lain.
Kenapa pasir Pindrang sangat bagus? Karena bahannya dari sini semua. Jadi erosinya tinggi, lumpurnya turun ke sungai, sungai membawa ke sana dan dicuci dengan bersih sepanjang puluhan kilo, akhirnya menjadi pasir yang bagus di ujung sana. Jadi akhirnya sedimentasi turun terus, dan pasti akan turun terus karena sempadan kita sudah tidak ada. Nah, sempadannya turun, lumpurnya turun, dia menjadi mengendap di sana dan dijadikan pertarungan besar untuk pasir. Nah, saya singgah di bendungan Benteng. Benteng biasanya bendungan itu membuka semua pintu airnya. Biasa sebulan 2 kali atau sebulan sekali untuk membersihkan lumpur. Sekarang apa yang terjadi? Dia bisa membuka sampai 4 kali dalam sebulan karena lumpurnya terlalu banyak. Jadi ketika sempadan, ketika landscape berubah banyak, orang pegunungan merasakan perubahan iklim yang besar secara lokal, tapi impact-nya ada banyak, ada jauh di bawah sana. Nah, apakah kita membiarkan itu gitu? Sementara di 2 desa di hilir sudah ada 1 desa yang hilang. Ada 1 desa yang hilang yang sekitar 50 kakak rumah itu sudah hilang menjadi sungai besar. Nah, karena itu sedimentasi turun terus. Nah, kalau orang Endrekang mau egois, ya urusannya orang di bawah. Nah, ya sebagai diskusi saya dapat joke bapak-bapak yang anak-anak bilang sekarang. Ada bilang petani, ini sebenarnya kita buku ganti-ganti nih, baku racun. Jadi orang pesisir kirim ikan ke Endrekang, ikan laut, dia diformalin. Tapi orang Endrekang mengirim bawang atau sayuran ke pesisir juga disemprot. Jadi kita lihat siapa yang cepat mati. Kalau pesisir, siapa yang kuat antibodinya. Nah, itu adalah candaan yang menurutku terjadi di lapangan. Dan kita masih ketawa tentang itu. Nah, ayo, siapa yang mau mati duluan? Yang berikutnya ada penelitian teman-teman UNAS sebenarnya di Endrekang. Kalau kita bicara soal tanah, mereka penelitian selama 4 bulan di sini, tinggal di daerah Sosok. Ada 1 lahan kecil yang mereka terus lihat. Terus dia menggali tanah, membongkar tanah, dan dia tidak mendapatkan predator ulat. Jadi dia hampir sudah tidak menemukan jangkrik. Dia hampir sudah tidak menemukan yang kita bilang kalau saya di kampungku di Luwu, kalau ada itu mau musim hujan, dia kayak serangga tapi namanya anjing-anjing. Jadi ada serangga namanya anjing-anjing, dan dia di bawah tanah. Nah, itu sudah tidak ditemukan lagi, dan banyak sekali yang tidak ditemukan di tanah. Orang-orang mungkin. Nah, itu sudah tidak ditemukan lagi di tanah mereka. Apakah itu ada di Angger Raja semuanya atau kalian mulai di Sosok juga? Kita tidak tahu. Tapi bahwa itu yang terjadi, iya, tetap merusak. Yang kedua, saya ke daerah yang di atas sana, Bang. Bukan. Yang adat-adat itu. Saya ke Marena, masih temukan beberapa burung kecil. Kalau di pasar Makassar disebutnya dia burung kicau yang biasa di batu-batu warna hitam, ekornya goyang-goyang begini, dan dia cerewet sekali. Kacer kalau bahasa ini. Nah, kacer. Saya masih menemukan beberapa terbang di Marena. Tapi di Angger Raja, saya beberapa kali di Sosok, selama datang 5 hari, 6 hari, saya menemukan 1. Nah, sementara burung itulah yang memakan serangga sebenarnya. Jadi ada banyak rantai yang terputus. Bagaimana mengembalikan itu, saya tidak tahu. Mungkin kita bisa diskusi selanjutnya, atau ada teman-teman yang pernah melakukan itu.
sayangnya tidak ada HPH yang datang. Kita juga ingin tahu kawasan-kawasan ini bagaimana, yang mana sebenarnya yang layak dijadikan kebun dan tidak. Apakah kawasan lindung bisa ditanami bawang atau tidak? Oke, terima kasih banyak. Ini pengantar dari saya. Semoga bawang merah tetap baik dan sustain, dan bawang merah tidak menggantikan kopi, supaya kita masih bisa minum kopi enak di Andrekan. Iya, terima kasih banyak.